ganja biasa ya kayak ibaratnya kayak ngerokok, cuman kalau liquid kan kayak ya sensasinya aja sih, cuman ya efeknya juga agak lebih gila juga gitu, lebih wow lah ya, mungkin karena emang kadarnya juga kan langsung dari cairan tetes gitu kan, udah pasti ada campuran sesuatunya juga pasti. Asapnya juga kan lebih banyak juga, makanya ke ininya efeknya lebih mantep lah menurutku, beda sama yang ganja biasa. Ya satu kan kita kayak sekarang mulai nge-vape lagi gitu kan, vape ya sensasi vape ya biasa sensasi vape, cuman ya efek ganjanya pun berasa gitu ya. Ini apa namanya, kalau ganja tenangnya ya kan, mantengnya ya gitulah yang kita carikan dari ganja, apalagi karena online ya online. Waktu itu gue beli 500.000 per 5 mili. Mungkin kalau emang beli langsung mana yang bener orang yang terpercaya aja sih yang kayak gitu. Jakarta Timur kemarin. Waktu itu sih pernah dapat Jakarta Pusat sekali. Sekali tuh daerah apa ya, lupa gitu, udah lama juga. Dengan adanya home industri liquid ganja yang berhasil dibongkar Polres Jakarta Pusat, BNN menaruh perhatian khusus terhadap kasus ini. Bagi BNN, saat ini motivasi para pengguna narkotika ataupun bandar narkotika mengikuti teknologi yang sudah berkembang sekarang. Tentu semuanya itu dilakukan hanya untuk mengelabui petugas. Perkembangan teknologi itu akan juga mempengaruhi terhadap peredaran gelap narkotika. Ya. Jadi banyak jenis narkoba baru yang disebut NPS, tapi juga banyak narkoba jenis lama tapi dalam bentuk baru. Gitu. Jadi ada sabu cair, ada, ya kan, ada ganja cair, ya, dan lain-lain. Ya. Itu yang kita saat ini cermati, ya, kita awasi. BNN mengakui bahwa peredaran ganja cair ini bukan hanya ada di Indonesia. Banyak negara di Eropa, di Amerika, berbagai jenis narkoba lama tetapi dalam bentuk baru itu sudah beredar. Tentu saja kita harus mencermati, ya, dan kita mencoba selalu berinovasi dalam arti membaca pikiran daripada para bandar-bandar tersebut, ya. Mereka mencoba memasuki berbagai sektor, ya, sektor industri, ya, khususnya industri makanan dan lain-lain yang pada intinya bagaimana mereka bisa menjual produknya dengan lebih lancar, tidak terdeteksi oleh aparat keamanan baik BNN, Polri maupun pihak-pihak terkait lainnya. Penyusupan barang-barang haram dalam produk liquid rokok elektrik ini membuat para pecinta rokok elektrik merasa kecewa. Bagi mereka, usaha dalam memperjuangkan rokok elektrik agar menjadi legal harus ternoda dengan adanya kasus ini. Sangat menyayangkan banget ya, penyalahgunaan narkoba yang berhubungan sama vape itu yang kalau bilang dirugikan secara image tuh kita jadi dipandang lebih negatif. Padahal vape itu sendiri setahun belakangan ini udah legal di Indonesia. Dengan adanya kasus ini kita sebenarnya mengapresiasi banget kinerja polisi mengusut tuntas peredaran narkoba terutama yang berhubungan sama vape, dan kita sendiri sebagai pengguna vape itu kita bukan pemakai narkoba, dan vape itu bukan narkoba. Bahkan para pelaku usaha rokok elektrik ini pun juga ikut menyayangkan beredarnya ganja cair ini.
Kalau dirugikan sih pasti ya, karena kita kan di bidang retail untuk vape ya. Jadi kalau ini rada merugikan juga karena dampaknya lumayan juga. Karena kan masyarakat pasti taunya narkoba, vape itu narkoba gitu. Sedangkan kita jual retail, kita udah resmi ada label cukai, yang udah pasti nggak akan ada narkobanya juga sih. Susah-susah gampang sih ya. Kadang ada orang yang langsung mengerti, ada yang enggak gitu. Jadi edukasinya kita sebagai toko retail sebaik mungkin kita kasih edukasinya untuk biar nggak salah guna gitu, nggak salah penggunaannya. Ngelihatnya sih kayak lumayan ironis ya. Jadi kayak kita para vapers yang tadinya benar-benar merangin vape buat legal aja di Indonesia itu susah. Ketika udah legal, kenapa kayak ada oknum-oknum tertentu yang kayak buat kita tuh, oh jadi nama kita ngambil jelek lagi. Sedangkan kita aja memperjuangkan itu susah payah kan. Jadi ya bagi gue kalau secara materi sih yang para vapers yang nggak bakal dirugikan. Tapi kalau yang secara image kita di masyarakat awam umum itu kita kayak, oh kayak kelihatannya kayak, wah ini orang nge-vape jadi kayak pakai narkoba gitu kan. Edukasinya ya jadi kayak kita para vapers kalau lagi ngumpul bareng sharing aja kayak tentang bener-bener gimana sih yang cara nge-vape yang baik gitu, cara nge-vape yang baik, cara nge-vape yang benar, dan cara nge-vape yang terhindar dari narkoba kayak gitu.